Tuhan Yesus,
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang. Kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau angkat lagu pujian. Terpujilah namamu. Semuanya kata terpujilah.
kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini ya Bapak, kami boleh berkumpul di bait-Mu ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan Kamu hentarkan di tempat ini ya Bapak. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani-Mu, yang WL, yang singer, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dimasakan duduk. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Di awal bulan yang baru, ya kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya angkat jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan pujian tiba saatnya.
bangkit berdiri lagi. Ada satu pujian kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kembali. Yesus kau kebenaran.
nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan
kalau Engkau telah memimpin ibadah kami saat ini dari awal hingga pertengahan. Saat yang terindah bagi kami sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon terlebih dahulu Engkau sucikan, kuduskan ruangan ini Bapa. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh penguasa di udara yang hendak mengganggu kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan Bapa, biar roh yang daripada Engkau menguasai kami semua. Tuhan, biar kiranya Tuhan urapi hamba-Mu sebentar yang akan menaburkan benih kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biar pengurapan Allah ada bersama-sama dengan hamba-Mu saat ini Bapa. Biarlah kiranya juga Tuhan mau urapi kami semua yang hadir di tempat ini Bapa. Supaya kiranya Engkau ajar kami semua, supaya kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu Bapa, agar setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadikan satu kekuatan bagi kehidupan kami, supaya pada saat kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh membawa berkat roh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, hanya di dalam nama Yesus. Kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Di hambanya Mbak Pendeta Felix akan menyampaikan. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada anak-Mu agar boleh berdiri di sini Bapak, boleh mensuarakan suara hati-Mu Bapak. Urapi bibir anak-Mu yang berdiri di sini Bapak, bukakan pintu hati setiap yang mendengarkannya Bapak. Berbicaralah, kami semua siap mendengarkannya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi. Ada yang pernah main puzzle gak di sini? Pernah nyusun puzzle gak? Ada yang pernah susun puzzle? Susah nggak? Susah ya susun puzzle ya. Susun puzzle itu suka bikin frustrasi. Kadang-kadang kita bikin ada yang bulanan, ada yang bisa tahunan. Karena di dalam menyusun puzzle itu banyak kita temukan kesulitan-kesulitan. Karena kita tidak tahu gambar utuhnya. Gambar utuhnya ada di kotak, pasti kita tidak melihat itu. Karena kita hanya menyusun, ingin melihat gambar seutuhnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebetulnya sudah digambarkan oleh Tuhan. Yaitu rancangan, Tuhan sedang merancangkan kehidupan kita. Yaitu gambar utuhnya sudah ada. Tetapi ketika kita menjalankan kehidupan kita, itu seperti kita menyusun puzzle. Kita nggak tahu nih, potongan ini harus letaknya di mana. Yang tahu hanya Tuhan. Begitu juga waktu kita susun puzzle, kita nggak tahu ini harus letaknya di mana. Yang tahu yang pegang tutup kotak. Jadi kita harus sadari bahwa kehidupan kita ada yang merancangkan. Setiap langkah kehidupan kita tidak akan keluar dari rancangan itu. Karena kalau puzzle itu sudah jumlahnya sudah tetap, gambarnya sudah tetap. Gambar yang ada pada setiap orang itu berbeda. Ada puzzle yang orang itu potongannya besar-besar, jadi cuma sedikit puzzle-nya. Ada yang kecil-kecil, rumit hidupnya. Itulah kehidupan kita.
Tetapi potongan puzzle itu tidak boleh ada yang hilang. Ada seorang anak gadis, dia itu terkenal cerdas, orang pintar, rajin berdoa. Tetapi ketika dia mau kuliah, dia sudah berdoa, belajar dengan baik, dia mau masuk ke kedokteran, ditolak. Dia kecewanya sangat luar biasa. Lalu dia mengurung diri di dalam kamar, tidak mau keluar kamar. Ibunya lalu datangin dia, lalu menyediakan sekotak puzzle yang diberikan pada masa dia kecil yang belum pernah dikerjakan. Udahlah, biar kamu nggak terlalu stres, mari kita susun puzzle. Dia mulai menyusun puzzle-nya. Dalam menyusun puzzle itu dia mengalami beberapa kali frustrasi. Sampai dengan ada potongan yang kok kelihatan puzzle-nya gelap sekali. Putus asa dia. Tapi secara perlahan-lahan puzzle itu terbentuk. Ketika puzzle itu terbentuk, ada satu yang bolong. Ternyata itu adalah sepotong puzzle yang paling gelap, yang dia anggap aneh dan paling tidak disukai. Itu sempat dia buang. Tetapi puzzle itu ketika kalau dia ambil dan dia kembalikan lagi, itu kita mendapat gambar yang sempurna. Demikian dalam kehidupan kita. Maka pada tahun berikutnya dia diterima di universitas dan akhirnya dia lulus. Dia itu melayani orang-orang yang kena penyakit langka, baik anak-anak maupun orang tua. Di saat itu dia bersadar, ternyata puzzle kehidupan kita kadang-kadang ada bagian yang kita frustrasi, tetapi itu adalah kesempurnaan dari hidup kita. Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar dari pikiran kita. Dia hanya menjadi dokter, tetapi ternyata Tuhan menempatkan dia pada bagian orang sakit langka. Itu sangat sulit. Nah, jadi hari ini saya ingin bicara mengenai hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yeremia. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang rancangannya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Tuhan sudah merancangkan hidup kita. Hidup kita seperti kotak puzzle tadi yang gambar utuhnya ada di pemegang kotak puzzle. Tuhan memegang peta kehidupan kita, gambar kehidupan kita yang seutuhnya. Dan rancangannya telah dijanjikan bahwa rancangannya adalah rancangan penuh pengharapan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Artinya ketika kita mengalami sesuatu yang kita rasakan sulit, itu bukan rancangan akhir dari Tuhan. Saya mau bersaksi mengenai istri saya. Pada Agustus lalu, Agustus 2024, istri saya dinyatakan kena cancer, breast cancer. Saya pernah cerita di sini. Istri saya dinyatakan kena breast cancer. Lalu saya mulai menarik benang merahnya. Ternyata benar, rancangan Tuhan itu jauh-jauh hari. Dari saya kecil sudah dirancangkan sebuah cerita yang berkaitan dengan sakitnya istri saya. Gimana ceritanya? Saya sudah pernah tunjukkan di sini bahwa tangan saya tremor. Saya sudah pernah tunjukkan ya. Tangan saya tremor ini ternyata berkaitan dengan sakit istri saya. Jauh sekali. Berarti dari saya kecil Tuhan sudah merancangkan sesuatu untuk saya. Apa itu? Tangan saya tremor. Ketika saya tremor ini, ada orang kira-kira 8 tahun yang lalu, ada orang kenalkan saya dengan seorang shinsei. Cerita ini, potongan ini saya pernah ceritakan. Yaitu shinsei itu bisa tusuk jarum dan tangan saya stop, tidak tremor. Ya. Tetapi ketika dia sudah pergi, ini tremor lagi nih. Karena itu harus perawatannya agak panjang. Tapi dia tinggalnya di Wuhan.
Ketika saya lagi ditusuk jarum akupuntur, saya ngobrol dengan dia. Saya tanyakan, Shinsei, apa bedanya pengobatan Cina dengan pengobatan Barat? Saya mau tahu, karena hidup kita itu pilihannya ada dua kalau sakit. Kalau nggak ke pengobatan Cina, pengobatan Barat, betul ya? Dia menjelaskan begini, saya nggak tahu potongan ini, mungkin saya sudah pernah ceritakan. Yaitu, dia mengatakan bahwa kalau pengobatan Barat itu langsung ke penyakitnya yang diobati. Kalau pengobatan Chinese itu ke sumber penyakitnya. Bisa ya membedakan ke sumber penyakitnya. Contohnya gimana, Dok? Dia mengatakan, saya beri contoh kasus. Kalau orang kena breast cancer, kanker payudara, apa yang dilakukan? Baik ke Malaysia, baik ke Singapura, baik di Indonesia, potong, betul? Potong ya. Kenapa dipotong? Karena karena penyakitnya ada di payudaranya. Tumornya ada di situ. Itu dibuang. Itu pengobatan Barat, langsung ke penyakitnya. Tetapi kalau pengobatan Cina ke sumber penyakitnya, yaitu di punggung. Di punggung itu banyak saraf yang memberi suplai makanan kepada tumor. Jadi kalau pengobatan Cina, dia akan tusuk jarum dari punggung. Makanan di stop kepada tumor. Tumor kalau nggak dapat makanan lama-lama menciut dan mati. Cerita ini saya pegang dengan harapan satu hari kalau ada orang yang mengalami hal ini, saya bisa berbagi cerita. Karena ini sangat menolong. Saya yakin bahwa kalau ada orang yang mengalami breast cancer, cerita ini sangat bernilai buat dia. Ya, karena yang satu dipotong, satu nggak dipotong. Oke. Lalu istri saya ketika Agustus tahun 2024 dinyatakan cancer. Jadi ceritanya ternyata bukan buat orang lain, buat istri saya. Ya, kenapa saya katakan rancangan Tuhan sudah dari jauh-jauh hari? Saya ceritakan dari tangan gemetar ini saya ketemu Shinsei. Shinsei itu bercerita kepada saya bahwa breast cancer tidak perlu dipotong. Nyambung kan ceritanya ya? Ini adalah sebuah rancangan Tuhan. Maka saya katakan rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita tidak pahami. Lalu saya berangkat ke Wuhan. Ke Wuhan itu istri saya ditusuk jarum. Setelah ditusuk jarum, selesai 18 hari saya di Wuhan, saya kembali. Waktu di situ saya sempat CT scan, sempat USG. Menurut dokter itu, ini sudah terkurung dengan baik. Pertanyaan dia adalah, kalau ada penyakit kanker, kamu mau penyakit kankernya dipotong, tetapi potensi penyebarannya ada, karena saraf pasti putus. Atau biarkan dia hidup damai di dalam, kita kurung, jadi dia nggak bisa bergerak. Kita normal-normal aja, jadi kalau kita ada tetangga yang rese, kita nggak usah ribut sama dia. Udah, biar bertetangga aja, jangan bikin masalah. Tetapi bikin ribut, nanti satu saat kita diancam, dia apa? Pilih yang mana, kira-kira gitu gambarannya. Oke, saya setuju. Lalu pulang kita ke Indonesia. Ke Indonesia, di Indonesia masih dikuasai oleh sistem pengobatan Barat. Semua mengatakan telunjuk tuh banyak sekali ke muka saya begini. Kamu itu ya, bagaimanapun kalau penyakit ditinggalkan di dalam tubuh, itu suatu saat pasti bisa meledak. Lebih baik dipotong. Semua mengatakan hal yang begitu. Kira-kira kita terintimidasi nggak? Tetapi disitulah kita diuji oleh Tuhan. Kita kadang-kadang membutuhkan satu waktu untuk merenung dalam perkembangan iman kita. Kita diuji apakah kita tetap yakin dengan yang kita sudah ketahui, walaupun sebagai minoritas. Mayoritas semua telunjuknya kepada saya. Tetapi saya yakin bahwa ini jalan yang benar. Lalu kita pergi PET scan. PET scan ternyata waktu PET scan ke rumah Gading Pluit yang di Kelapa Gading, ya, ke rumah sakit Gading Pluit. Dilihat hasilnya biru. Dokternya bingung. Dia tanya dengan saya, kamu minum obat herbal apa? Kenapa dok? Ini biru.
Kalau biru itu sudah gak ganas, dia bilang. Berarti saya yang di Wuhan benar ya. Tetapi kita tidak, pengobatan Cina tidak ada alat untuk meyakinkan kita bahwa yang dia lakukan benar. Karena dia tidak ada alat ukur, dia cuma begini saja. Oke? Lalu dalam keadaan kita kebingungan, terus menghadapi intimidasi, saya tetap bertahan dengan keyakinan saya tidak perlu dipotong. Sampai satu hari, ada satu teman istri saya mengirimkan bahwa di Guangzhou ada sistem cryo, yaitu di freeze. Tumor itu di freeze, dimatikan, dibekukan. Lalu nggak lama kemudian ada satu teman istri saya, mereka berkomunikasi sama penderita kanker dan mengatakan dia mau berangkat kemana? Guangzhou. Perwakilannya di Kelapa Gading. Saya datang ke Kelapa Gading. Sampai Kelapa Gading dijelaskanlah tekniknya mereka. Mereka tidak dipotong. Kalau kanker di Indonesia, di Malaysia, Singapura itu biasa biopsi, betul? Biopsi itu sesuatu yang sangat membahayakan. Tetapi ketika ke China, dia sistemnya alat biopsi dan alat freeze-nya itu bareng. Ketika habis biopsi langsung di freeze, aman. Yang kedua, mereka tidak ada sistem dipotong. Berarti ini sama ya ceritanya. Berarti ketika saya katakan rancangan Tuhan dari saya kecil sudah rancangan sebuah peristiwa yang harus saya melalui tangan saya yang tremor ini. Ketemu Sinse itu tunjukkan bahwa ini tidak perlu potong. Pengetahuan tidak potong itu membuat saya bertahan, punya keyakinan untuk tidak dipotong. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak posisi kita ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, lingkungan kita banyak yang membuat iman kita goyah. Itu ujian kita. Apakah kita akan goyah iman kita atau kita tetap yakin dengan Tuhan kita? Kalau kita yakin rancangan Tuhan adalah rancangan penuh harapan, ya, kita tidak boleh goyah walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Karena kita yakin itu ada Tuhan di situ. Apalagi di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Tetapi di ayat 11 dikatakan semua akan indah pada waktunya. Artinya Tuhan merancangkan untuk kita indah pada waktunya. Sebelum sampai indah pada waktunya, itu kita mengalami musim-musim kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengalami musim yang sulit, jangan juga sedih berlebihan. Karena Tuhan mengatakan semua akan berlalu. Semua ada musimnya. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan lalu dibikin susah sampai mati susah. Enggak. Susah itu pasti akan berganti kegembiraan. Ada waktunya gembira. Jadi saya betul-betul menikmati penyertaan Tuhan. Dan istri saya ke Guangzhou, ternyata 4 kali kemo selesai. Sekarang dinyatakan sembuh. Kalau tempat lain biasa di atas 10 kali. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sistem kemonya adalah pakai kateter langsung ke penyakitnya. Jadi obatnya itu masuk, 80% mencapai penyakitnya, 20% tersebar. Tetapi kalau kemo umum, dia disuntikkan, itu menyebar 80% sampai dia mencapai pengobatannya itu penyakitnya 20%. Sehingga obat kemo itu sangat keras. Kalau menyebar 80%, kita bisa bayangkan penderitaan si pasien. Istri saya hanya mengalami penyebaran obat kemo 20%. Sehingga ketika kita pengobatan itu tiap 3 minggu sekali harus kemo. Kita bisa kemo 1 kali, terus 3 minggu saya nggak mau pulang, saya ajak dia keliling China. Kita bisa lakukan itu. Dia masih bisa jalan. Seperti dia itu gambar dari salju-salju, dia bisa, kita bisa ketemukan pas turun salju segala macam, masih bisa jalan-jalan. Tetapi kalau tempat lain, karena di situ pun di Guangzhou banyak pasien dari baik dari Malaysia, Singapura, itu mereka itu katakan kalau mereka di pengobatan di sana itu mereka tuh sangat menderita, nggak bisa jalan-jalan. Ini perbedaannya, ya. Jadi saya ingin meyakinkan bahwa penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan semua akan indah pada waktunya untuk kita. Ya. Lalu yang kedua, poin pertama, kita
tidak bisa keluar dari rancangan Tuhan. Yaitu saya sangat yakin bahwa tangan saya yang gemeter yang belasan dari saya kecil, puluhan tahun, ternyata hari ini saya dapatkan benang merahnya. Tuhan melalui ini mempertemukan saya dengan istri saya dan cerita selanjutnya. Yang kedua, saya mau katakan, dalam hidup ini kita pasti mengalami proses. Tidak mungkin kita begitu lahir langsung menjadi seorang ahli kimia, menjadi seorang dokter. Gak ada, Pak. Menjadi juara, gak ada. Semua ada prosesnya. Ya, ada seorang anak muda, satu hari dia itu merasa putus asa. Dia datang menghadap seorang pendeta. Pak pendeta, hidup ini kayaknya sia-sia aja deh Pak pendeta. Loh, kok kamu bisa bilang begitu? Begini Pak pendeta, saya mau kuliah, ujian gagal. Kerja, lamaran kerja ditolak. Hari-hari ini teman-teman menjauhi saya. Apa gunanya lagi hidup Pak pendeta? Hidup ini sia-sia. Pak pendeta itu nggak bilang cara ABC, dia ajak anak muda itu ke belakang. Di belakang gereja ada sebuah ahli besi, tukang besi. Ya. Lalu diajak masuk ke tempat ahli besi itu, dia melihat di pojok itu ada seonggok besi. Menurut kamu onggokan besi itu ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Selama dia jadi onggokan itu mau untuk apa itu besi? Nggak ada gunanya. Nah sekarang mari kita menuju ke tungku di depan. Diajak ke tungku itu, melihat ahli besi itu sedang membakar besi sampai merah, lalu dipukul dengan sangat keras. Pak pendeta bilang, dia sedang bikin pedang. Melalui pukulan, melalui bakaran, ini baru bisa membentuk sebuah pedang yang indah dan tajam. Tetapi ketika sudah dibakar, diketok 5 kali, 6 kali, lalu kamu stop, kamu singkirkan, dia akan kembali jadi onggokan besi. Artinya, kalau kita dalam proses Tuhan, ya sedang diproses, setelah proses kita langsung merasa sudah capek, kita mengundurkan diri, maka kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Kita harus mengikuti terus itu sampai selesai. Mungkin kalau ada yang mendengar, ada orang yang baru lulus kuliah di umur 66, aneh ya. Itu saya baru 27 Juni lalu, saya baru di wisuda sebagai SPD. Saya ambil gitu. Saya mau kasih tahu, saya kuliahnya lewat online. Tetapi ketika istri saya sakit, ya mereka bilang udahlah dosen, nanti saya kasih tahu aja segala macam begitu, akan dipermudah. Saya bilang oke, tetapi saya tetap bawa notebook sampai ke Guangzhou, saya kuliah terus. Di saat itu antara saya mau menyerah, karena itu kalau kuliah selalu disuruh bikin makalah, capek saya. Antara menyerah atau saya teruskan. Tetapi waktu itu saya tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun saya pikir ya sudahlah, capek nggak apa-apa, saya paksakan. Capek nggak, putus asa juga sih Bu. Ya, saya masih harus urusin usaha saya. Saya waktu itu masih urusin full gospel, banyak yang saya urusin. Sebagian keteter pekerjaan dia, tetapi saya teruskan. Kalau hari itu saya menyerah, hari ini saya juga nggak jadi seorang sarjana. Tetapi karena saya teruskan, akhirnya saya jadi seorang sarjana. Jadi ketika kita mengikuti Tuhan, kita akan menemukan puzzle-puzzle yang sulit kita pahami. Tetapi percayalah, puzzle itu yang akan menyempurnakan kita. Akan membuat kita jadi lebih dari yang pernah kita bayangkan. Karena itu akan membuat kita menjadi sesuatu yang istimewa di mata Tuhan. Jadi ketika kita susun puzzle kehidupan, itu ada cerita mulai dari mana, periodenya, setelah ini selesai baru ini, itu ada urutan. Jadi kita hidup dalam musimnya Tuhan. Dan ketika kita ditempatkan di dalam tungkunya Tuhan,
ketika kita dipukul oleh palunya Tuhan, jangan pernah kita berpikir Tuhan sedang menghukum kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang proses kita. Kalau kita punya mindset demikian, kita akan menjadi anak Tuhan yang sangat kuat. Kita punya mental yang luar biasa. Karena kenapa? Penuh pengharapan. Tetapi kalau kita menjalankan itu dengan tidak mengetahui tujuan Tuhan, tidak punya pengharapan, hidup kita akan sangat lemah, sangat mudah digoyahkan. Ya, itu banyak sekali itu. Kita lihat orang baik karena pekerjaan, karena jodoh, itu bisa dengan mudahnya pindah. Ya. Saya pernah ceritakan mengenai satu perumpamaan itu untuk renungan kita. Kita mau jadi apa? Saya pernah cerita di sini sepertinya. Yaitu ada seorang anak kecil yang pulang mengeluh kepada bapaknya, "Pak, malas hidupnya capek." Kenapa? Baru pulang mama suruh jaga adik. Habis jaga adik, mama suruh cuci piring. Habis cuci piring, saya masih harus kerjakan PR, capek banget hidup nih. Bapaknya ke belakang, ajak anaknya ke belakang, lalu masak 3 panci air. Lalu dia memasukkan yang pertama itu kentang, telur, dan biji kopi. Setelah 20 menit kemudian dia matikan. Dia tanya dengan anaknya, ini 20 menit semua diproses dalam 20 menit dengan api yang panas. Menyakitkan nggak? Menyakitkan. Tetapi hasil proses itu yang menentukan dia jadi apa. Yaitu tentang ketika belum mengalami proses, kita lagi euforia. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita di depan itu lebih rohani dari Pak Pendeta dan orang lain. Tetapi ketika dia mengalami proses, mengalami kesulitan, dia seperti kentang yang tadi begitu haleluya, sampai proses itu kentang jadi lembek. Iman itu lembek sekali. Lalu ada orang yang belum mengenal Tuhan, ketika diproses dia malah menemukan kekuatan dari Tuhan. Ternyata menyertai Tuhan. Saya yang tadi nggak mampu, sekarang saya jadi mampu. Saya menjadi hebat bersama Tuhan. Ya, yang tadinya saya lagi ngalamin masalah, saya nggak tahu harus bagaimana dengan doa dengan Tuhan. Tuhan suruh saya hadapi. Saya belum pernah menghadapi orang begitu. Ternyata saya bisa. Dan setelah ini saya makin bisa. Dan dia merasakan penyertaan Tuhan. Itu seperti telur yang belum mengenal Tuhan. Dia tidak tahu dia harus bersandar kemana. Tetapi setelah direbus, diproses dengan sesuatu yang berat untuk dia, telur itu menjadi sesuatu yang keras, menjadi sesuatu yang kuat. Ketiga, orang yang sudah mengenal Tuhan seperti biji kopi, imannya sudah kuat. Tetapi ketika dia diproses, imannya tidak pernah melemah. Dia tetap kuat. Bahkan dalam proses itu dia memberikan wangi kopinya kemana-mana. Artinya semakin proses dia semakin kuat dan semakin memberkati orang lain. Itu kita renungkan. Apakah hari ini hidup kita mau pilih yang mana? Jangan pernah jadi kentang yang kelihatan euforia sesaat. Lebih baik kita euforia ketika kita betul-betul bersatu dengan Tuhan. Kita tidak akan goyah. Ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah, jadi yang pertama, kita tetap hidup dalam rancangan Tuhan. Kita tidak bisa keluar dari rancangan Tuhan. Yang kedua, ikuti proses Tuhan sampai selesai, jangan setengah jalan. Yang ketiga, semua akan indah pada waktunya. Ya, rancangan Tuhan sudah dikatakan penuh pengharapan. Pada titik akhir, kita akan menikmati sebuah gambar utuh dari puzzle kehidupan kita. Ternyata pemandangan yang indah. Oke? Ada seorang guru lukis. Ada seorang guru lukis, dia dengan murid-muridnya di dalam kelas. Lalu dia mulai menggambar dengan kanvasnya dibalik. Lalu dia melukisnya dari bawah. Ketika dia melukis dari bawah, murid-muridnya lagi pikir, ini guru lagi gambar apa? Terus begitu dia kasih satu warna, muridnya komentar, itu warnanya nggak cocok. Gurunya tetap menggambar. Guru ini aneh gambarnya, kok gambarnya aneh banget. Kenapa bisa begitu? Karena murid-muridnya tidak tahu apa yang sedang digambar oleh gurunya.
Ya, dia tidak tahu apa yang ingin diselesaikan oleh gurunya. Demikian kehidupan kita. Kita tidak tahu dalam kehidupan kita. Kita merasa aneh kepada Tuhan kita bahwa kenapa ya? Saya sudah berdoa dengan Tuhan, minta ini, tetapi kok Tuhan tidak jawab. Saya sudah melakukan sekian banyak hal untuk Tuhan, tetapi kenapa hidup saya masih susah? Itu sudut pandang kita. Jadi gambar yang muridnya tidak tahu, selalu komentar, warna itu nggak cocok di situ. Kok dikasih garis itu aneh. Setelah gambar itu selesai, diputar oleh pelukis itu, ternyata gambarnya adalah seorang ibu tua duduk di taman dengan dengan cahaya matahari senja yang sangat indah. Semua baru mengagumi, semua baru memahami. Oh, ini yang digambar. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika Tuhan sedang melukis, banyak hal kita merasakan aneh. Kita akan berkomentar, Tuhan kenapa tidak adil? Tuhan kenapa lakukan itu? Kenapa itu orang sudah melakukan hal yang demikian? Kenapa dia lebih diberkati? Saya sudah bekerja baik untuk Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan luar biasa. Kenapa hidup saya susah? Itu sudut pandang kita. Ingat, ketika hidup kita susah, artinya Tuhan sedang menyempurnakan hidup kita. Apakah kalian merasa bahwa lebih beruntung ketika kita tidak dibakar di tungkunya Tuhan, tidak diketok oleh palu Tuhan, ataukah kita masih dibakar di tungku Tuhan, diketok oleh palu Tuhan? Kalau Tuhan masih bersedia membuang energi dia untuk membentuk kita, artinya Tuhan masih sayang sama kita. Setuju nggak? Tetapi ketika Tuhan sudah biarkan kamu mau jadi apa, Tuhan tidak nyakiti, tidak peduli dengan kita, bersedilah pada saat itu. Jadi kalau hari ini kita tidak memahami apapun yang Tuhan lakukan, pegang firman ini, bahwa rancangan Tuhan penuh pengharapan, dan rancangan dia akan indah pada waktunya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur dari proses Tuhan. Ikuti proses Tuhan. Jadi hari ini hanya 3 poin. Poin pertama, pahami hidup kita ada yang merancangkan. Jadi kita hidup dalam rancangan Tuhan. Setiap langkah kita itu tidak terlepas dari blueprintnya Tuhan, gambarnya Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, sebaik apapun ikuti. Yang kedua, proses Tuhan itu jangan pernah kita tinggalkan di tengah jalan. Ikuti proses Tuhan sampai selesai. Percaya dengan Tuhan. Ya, walaupun kita tidak memahami, ikuti. Dan semuanya pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Karena Tuhan waktu melukis dia tahu di mana dia harus meletakkan titik air mata, di mana dia harus meletakkan ketawa, di mana dia harus menempatkan rasa sakit. Tuhan paling tahu, kita nggak tahu. Oleh karena itu serahkan hidup kita pada Tuhan, karena rancangan Tuhan akan indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Bapak. Anakmu telah berbicara Bapak, kiranya firman yang singkat ini boleh dipahami dan boleh dipegang sebagai pegangan bahwa Engkau selalu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu membentuk kami Bapak, dan kami mau rubah mindset kami bahwa ketika kami sedang dipalu oleh Engkau, kami sedang dibakar di tubuh Engkau, artinya Engkau masih peduli dan sayang kepada kami Bapak. Ampuni kami bila selama ini kami salah paham kepada Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan kudus yang bertugas maju ke depan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Puji jadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu
Yesus yang tercurah di atas kayu salib, menyucikan, mengampuni segala dosa. Tuhan Yesus, tiliklah hati kami Tuhan. Adakah kami kebencian, sakit hati, amarah, dendam? Bapa, layakan kami Bapa, layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami mengasihi kepada semua orang ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami berharap perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah beban berat Tuhan berikan kekuatan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Darah-Mu Yesus, sucikan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya pada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan firman Tuhan saya bacakan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu ketika Yesus malam hari hendak diserahkan, Ia mengambil roti serta mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan, dengar firman Tuhan. Dan sesudah makan, Ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oh, kami yakin percaya Tuhan, perjamuan kudus ini telah menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya Bapa. Engkau telah mengubah harkat hidup kami Tuhan. Yang dahulu kami adalah hamba dosa, namun sekarang Tuhan, kami adalah hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan dulu, saya serahkan pada WR Sinar. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Felix Hartanto untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akan dilanjutkan dengan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas mohon untuk mempersiapkan diri. Kita mau angkat satu buah pujian teramat baik. Kasih setiamu tidak
saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal selama sepekan itu tetap nanti akan diumumkan. Ya, usai ibadah, Bapak Gembala akan akan menuju ke Bandungan, Jawa Tengah untuk menghadiri doa puasa sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Agustus. Kita mau dukung doa biar Bapak Gembala boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan acara doa puasa sinode boleh berjalan dengan lancar oleh karena kemurahan Tuhan. Dan selanjutnya hari ini Bapak Gembala berulang tahun yang ke-69. Nah, sekali lagi kami perwakilan dari jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Jemaat kami yang ke-69 tahun. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai di kehidupan Bapak yang akan selanjutnya. Ya, ibadah yang diliburkan yaitu hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Untuk persembahan perpuluhan ada Ibu Kuncoro. Ya, terima kasih juga kepada jemaat yaitu Ibu Juwita yang sudah mempersembahkan 50 kami. Dan terima kasih untuk para jemaat juga yang sudah setia untuk beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan berdoa. Kita waktunya sebentar, Pak. Tuhan ya, kami jemaat Bukit Hermon ya, terima kasih atas Bapak yang telah begitu baik bagi kita ya. Tepatnya hari ini Bapak berulang tahun. Kami jemaat ingin mengasih sesuatu kepada Bapak. Memang jumlahnya tidak seberapa banyak ya, tapi kami percaya dapat berguna untuk keperluan Bapak sehari-hari ya. Tuhan, Pak. Ya. Terima kasih atas kasih setianya jemaat saudara sekalian. Tuhan memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Felix mau mendoakan untuk saya. Haleluya. Kemurahan-Mu Bapak Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Engkau begitu baik telah menyertai Pak Herman, Bapak Gembala yang telah melayani Engkau sampai usianya yang ke-69. Engkau terus menjaga kesehatannya Bapak. Kami tahu Engkau punya rancangan yang indah untuk Pak Herman dalam pelayanannya. Banyak tugas Engkau yang telah Dia lakukan Bapak. Oleh karena Engkau, kiranya Engkau terus menopang pelayanan Pak Herman. Engkau terus memberkati, mengurapi, dan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Pak Herman, agar Pak Herman boleh terus melayani Engkau secara maksimal Bapak. Dalam usia tuanya juga Engkau berkati kesehatannya dengan baik Bapak. Engkau berkati keluarganya, cucu anak cucunya Bapak. Bahwa semua anak-anaknya akan menjadi juga anak-anak Engkau yang Engkau berkati Bapak. Beri kekuatan, kesehatan kepada Pak Herman Bapak. Berikan visi misi yang lebih jauh lagi padanya, sehingga dia boleh melayani Engkau lebih luas lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Pak Herman ke dalam tangan Engkau Bapak. Jaga dan pelihara Pak Herman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Kita mau akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Sebentar umat-Mu akan pulang. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memimpin dalam perjalanan umat-Mu, dan juga hamba-Mu beserta rekan-rekan hamba Tuhan GPA
hendak mengikuti doa puasa di Bandungan, Jawa Tengah. Tuhan menyertai melindungi hamba-hambamu, jauhkan yang jahat dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kembalilah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus ada menyertai sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Sebentar kami akan pulang dan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.